Baik, eh, perkenalkan kami dari kelompok 9. Kali ini kami akan mempresentasikan tabel Excel yang sudah kami kerjakan berdasarkan jurnal prediksi stroke untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistik Komputasi. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Kian Faza, dengan NPM akhir 338. Perkenalkan, nama saya Sanadria Putra Wijaya dengan angka akhir 303. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinar Musa dengan NPM akhir 312. Baik, saya akan mulai untuk penjelasannya. Jadi di sini kami menggunakan jurnal yang berjudul Analisis Perbandingan Model Naive Bayes dan C4.5 untuk prediksi stroke berdasarkan riwayat data medis dengan pendekatan matriks korelasi. Jurnal ini dibuat oleh Samuel pada tahun 2025. Baik, jadi di sini dataset yang kita ambil dari Samuel tadi itu berjumlah, ada data mentahnya itu ada sebanyak 4.982 data. Jadi di sini tuh ada 4.000 tadi. Lalu kita masuk ke dataset yang sudah kita bersihkan atau sudah kita cleaning. Di sini kami cleaning sampai menjadi 700 data. Setelah itu kami pecah mana yang merupakan data independen dan data yang dependen. Jadi di sini yang berwarna hijau ini merupakan data independen dan yang warna merah ini merupakan data dependen. Dan di sini kami juga membagi dua untuk mana yang akan diolah sebagai data training dan mana yang akan diolah sebagai data testing. Lalu di sini independennya itu ada umur, hipertensi, penyakit jantung, status pernikahan, tipe pekerjaan, tempat tinggal, rata-rata gula darah, BMI, status perokok. Habis itu yang terakhir itu ada gender. Dan di sini dependennya itu stroke-nya sendiri. Nah, di sini sudah kita olah data trainingnya itu 80%, jadi total itu 560, dan di sini data testingnya itu sebanyak 20%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk probabilitas gender itu laki-laki yang pernah stroke itu totalnya ada 72 dan wanita yang pernah stroke itu 94. Untuk laki-laki yang tidak ya, untuk yang pernah stroke itu totalnya ada 166. Selanjutnya itu yang laki-laki yang tidak pernah kena stroke itu ada 159. Perempuan yang tidak pernah kena stroke ada 235. Lalu dinormalisasikan untuk laki-laki yang pernah kena stroke itu 43%, lalu perempuannya yang pernah kena stroke itu 57%. Selanjutnya laki-laki yang tidak pernah kena stroke itu 40%, dan wanita perempuan yang tidak pernah kena stroke itu 60%. Selanjutnya di probabilitas umur yang di bawah umur 30 tahun itu tidak pernah ada yang kena stroke. Umur yang di umur 30 untuk yang tidak pernah kena stroke-nya itu di bawah 30 tahun 120, dari umur 30 sampai 60 tahun itu 172. Dan yang di atas 60 tahun itu ada 93. Untuk normalisasinya yang pernah kena stroke ya di bawah 30 tahun itu 60%, 30 sampai 60 tahun itu 28%, di atas 60 tahun itu ada 72%. Selanjutnya yang pernah kena stroke itu ada 31%, yang di bawah 30 tahun. 30 sampai 60 tahun itu ada 45% yang pernah kena stroke. Lalu di atas 60%, di atas 60 tahun itu ada 24%. Probabilitas hipertensinya itu yang memiliki yang pernah stroke, yang memiliki riwayat hipertensi itu 53, dan yang tidak ada gejala hipertensi itu 113. Jadi totalnya ada 166. Yang tidak pernah kena stroke itu ada 31, memiliki riwayat hipertensi, dan yang tidak ada gejala hipertensinya 363. Untuk normalisasi yang pernah kena stroke itu 32%, yang memiliki riwayat hipertensi, dan yang tidak memiliki gejala 68%. Yang tidak pernah kena stroke itu normalisasi yang tidak pernah kena stroke ada 8% untuk yang memiliki riwayat. Selanjutnya ada penyakit jantung yang pernah kena stroke itu ada 33, memiliki riwayat penyakit jantung, dan yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung ada 133, dan totalnya 166. Untuk yang tidak pernah kena stroke itu tapi memiliki riwayat penyakit jantung ada 17. Lalu yang tidak ada riwayat penyakit jantung dan tidak pernah kena stroke itu ada 377. Normalisasi pernah stroke-nya itu ada 20% dari memiliki riwayat penyakit jantung, 80%
4% tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Dan yang tidak pernah kena stroke-nya ada 4% yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung, yang memiliki riwayat penyakit jantung, dan 96% yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Selanjutnya, setelah menikah, untuk pria yang pernah kena stroke itu ada 149, dan wanita yang pernah kena stroke setelah menikah itu ada 17. Dan yang tidak pernah kena stroke itu pria ada 265, dan wanita yang tidak pernah kena stroke itu ada 129. Totalnya yang tidak pernah kena stroke ada 94. Normalisasi pernah kena stroke laki pria itu ada 90% dan wanita hanya 10%. Normalisasi tidak pernah kena stroke untuk pria itu ada 50% dan wanita ralat 67%. Untuk pria ada 33% untuk wanita yang tidak pernah kena stroke setelah menikah. Selanjutnya, tipe pekerja. Untuk pekerja private ada 102 yang pernah kena stroke, self-employed itu ada 42 yang pernah kena stroke. Lalu job ada 22, anak-anak itu 0, totalnya ada 166. Dan yang tidak pernah kena stroke itu pekerja tipe pekerjaannya private itu ada 227 dan self-employed itu 73. Job itu ada 44 yang tidak pernah kena stroke. Lalu anak-anak itu ada 50 yang tidak pernah kena stroke. Untuk normalisasi pernah stroke-nya itu pekerja private ada di 61% dan self-employed yang pernah kena stroke 25%, job yang pernah kena stroke 13%, dan anak-anak 0%. Normalisasi yang tidak pernah kena stroke, pekerja private ada 58, self-employed ada 19, job ada 11%, children ada 13%. Selanjutnya, tipe perumahannya itu untuk urban itu ada 87%, ada 87 yang pernah kena stroke. Lalu untuk tipe rumah rural 79, dan yang tidak pernah kena stroke untuk urban itu 194, dan lalu rural ada 200. Untuk normalisasi kena stroke-nya 61%, 52% untuk urban, untuk rural ada 48%. Yang tidak pernah kena stroke-nya untuk urban 49%, untuk rural 51%. Selanjutnya ada average glucose. Glucose yang di atas 70%, di bawah 70%, itu ada 18 yang pernah kena stroke. Dan yang tidak pernah kena stroke ada 53. Lalu ada normal glucose itu di atas, di bawah kurang dari 70% sampai 101% itu 140 ada 84 yang pernah kena stroke, dan yang tidak pernah kena stroke ada 276. Untuk glucose, baik glucose itu yang di atas 140%, 140 ada 64 yang pernah kena stroke dan 65 yang tidak pernah kena stroke. Untuk normalisasi kena stroke-nya itu untuk glukosa di bawah 70% itu ada 11, untuk yang normal itu 51, lalu high itu 39 yang pernah kena stroke. Dan yang tidak kena stroke untuk di bawah 70% itu 13%, yang normal itu 70%. Tadi normalisasi tingkat itu yang glukosa itu yang kena stroke 11%, yang tidak kena stroke 13%. Lalu yang normal glukosa itu 51% yang pernah kena stroke, 20% tidak pernah stroke. Itu yang pernah kena stroke 39%. Lalu normalisasi yang tidak pernah kena stroke dengan glukosa itu 16%. Selanjutnya probabilitas BMI. Untuk underweight itu yang di bawah dari 18,5% itu yang pernah kena stroke 0, dan yang tidak pernah kena stroke itu 0. Lalu normal weight yang dari 18,5 sampai yang kurang dari 24,9 itu 0 yang pernah kena stroke dan 0 yang tidak pernah kena stroke. Lalu overweight yang dari 25 sampai di bawah 29,9 itu ada 61 yang pernah kena stroke, dan yang tidak pernah kena stroke ada 122. Lalu obesitas yang obesity itu ada 77 yang pernah kena stroke dan 152 yang tidak pernah kena stroke. Jadi total yang pernah kena stroke ada 138, yang tidak pernah kena stroke totalnya itu ada 974. Untuk normalisasi yang pernah kena stroke itu untuk yang underweight itu 0, lalu normal weight itu 0, overweight ada 44, dan obesity ada 56. Setelah itu yang normalisasi tidak pernah stroke ada 0, yang underweight 0, lalu normal weight 0, overweight ada
45, obesity ada 55. Selanjutnya probabilitas smoking status. Untuk yang tidak merokok itu yang pernah kena stroke ada 68 dan yang tidak pernah kena stroke ada 150. Lalu primarily smoke primarily smoke itu ada 48 yang pernah kena stroke dan yang tidak pernah kena stroke ada 65. Lalu yang merokok itu ada 30 yang pernah kena stroke dan 61 yang tidak pernah kena stroke. Lalu yang tidak diketahui yang kena stroke itu ada 20 dan yang tidak kena stroke ada 118. Untuk yang pernah kena stroke totalnya ada 166 dan yang tidak pernah kena stroke ada 394. Lalu normalisasi itu yang pernah kena stroke itu ada 41 yang kena stroke. Lalu primarily smoke ada 29, lalu smoke yang merokok ada 18%, untuk yang tidak ada 12. Normalisasi tidak pernah stroke tapi yang merokok itu ada 38, lalu smoke ada 16, lalu yang merokok ada 15, lalu yang dikali di 10 kali semuanya menjadi 100. Tadi yang ada di pengalaman saya. Ya, selanjutnya ada testing. Di sini setelah data diakumulasikan semua sudah disortir, kita membagi data. Yang merah ini data dependen dan yang biru ini data versi stroke. Nah, untuk mencari akurasi dari data ini, kami menggunakan Python untuk mencari posisi true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Dengan jumlah true positifnya 28, lalu true negatifnya 85, false positif 14, false negatif 13. Lalu total dari keseluruhan jadi 140 sesuai dengan data yang kami miliki ini. Kali ini kami akan membuat video presentasi demo program Naive Bayes yang kami buat. Jadi pertama-tama perkenalkan dulu anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Kian Faza, dengan NPM akhir 0338. Ya, Sanit Putra Wijaya dengan NPM akhir 303. Saya Muhammad dari NPM 30312. Baik, selanjutnya jadi pada program ini kami memiliki referensi yaitu berasal dari jurnal yang dimana jurnal tersebut membahas tentang prediksi dari seseorang yang terkena stroke. Jadi di sini pertama-tama saya mengimport file data testing dan data training untuk melakukan perhitungannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk Devlin data ini mengkonfigurasi dan mendisiplinnya. Lalu untuk available call ini untuk mengambil kolom yang ada jika deteksi tidak terlalu besar. Lalu di for call ini mendesimalkan koma. Nah, lalu di bawah ini def sama dengan def. Nah, ini menghapus baris dengan nilai kosong atau dengan agar perhitungannya valid. Lalu di if mapping ini berguna untuk membuat mapping baru jika belum ada dari data trainingnya. Lalu for call lagi untuk kategori call Mr. Calls ini untuk menerapkan mappingnya. Lalu def train responsive base ini untuk memproses training dan menghitung semua probabilitas. Lalu di for call in ini menghitung min dan def untuk variabel numerik continue. Lalu ada lagi untuk fungsi prediksi dan utilitas. Ada calculate underscore goes in. Lalu untuk skor sama dengan mat log ini skor awal sama dengan log prior probability. Lalu skor plus mat menggunakan smoothing sangat kecil agar log 0 tidak error. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ya, dari program sama data itu data training itu untuk membaca data training dan data testing. Lalu ada pre-processing untuk melihat data bersihnya. Yang selanjutnya ada training model, itu model start various training bias. Yang
Ya, dekat-dekat semua perhitungan probabilitas itu membuat tabel probabilitasnya model training. Di situ ada angka struk itu menggunakan 1 dan tidak struk menggunakan 0. Lalu selanjutnya itu ada print continue variabel untuk membaca variabel numerik atau Gaussian. Di situ ada H, ada average glucose sama BMI. Lalu selanjutnya ada predict itu variabel menggunakan variabel kategori atau probabilitas itu buat menghitung gender, hipertensi, disease, ivermectin, blood type, residence type, sama smoking status. Lanjut, yang selanjutnya menghitung akurasi atau data testing. Di situ ada pengujian akurasi data testing. Itu nanti saat di run itu muncul ada data uji, prediksi benar sama akurasi sistem. Selanjutnya ada input user untuk memprediksi data baru. Dua input angka. Nanti saat di run itu muncul gendernya. Gendernya itu nanti berupa 1 sama 0, male sama female, umur, hipertensi, terus size itu 0 sama 1 juga yang tidaknya, lalu intermediate, work type, residence type, average glucose, sama BMI sama smoke status. Dan selanjutnya akan dilanjutkan untuk saya atau berikan opsi. Baik, selanjutnya saya akan mendemokan hasil dari program yang telah kami buat. Jadi pertama-tama di sini tuh ada model-modelnya yang akan digunakan. Di sini ada female, ever married, work type, terus ada resident atau rumahannya seperti apa, tinggal di mana, dan ada status rokok ya, apakah perokok pasif atau perokok aktif. Lalu di sini tuh ada yang pertama itu ada probabilitas untuk yang tidak pernah terkena stroke. Jadi di sini tuh probabilitasnya itu terdapat 0,70 36 atau 70%. Jadi di sini tuh ada variabel numerik yaitu umur, rata-rata dari gula darah, terus BMI. Dan di sini ada yang untuk variabel kategori, misalnya itu gender, laki-laki atau perempuan, pernah hipertensi atau tidak, pernah atau memiliki penyakit jantung atau tidak, sudah menikah atau belum, dan tipe pekerjaannya seperti apa, lalu tempat tinggalnya seperti apa, dan status rokok. Dan di sini yang kedua itu ada probabilitas untuk yang orang yang pernah terkena penyakit stroke. Jadi total probabilitasnya itu ada 0,2964 atau 29% mungkin. Lalu di sini itu ada variabel numeriknya sama seperti yang tadi, ada umur, rata-rata gula darah, BMI, dan di sini juga ada yang untuk kategorinya, umur, dan sama seperti yang di atas tadi. Lalu di sini juga ada untuk penghitungan akurasi dari data testing yang sudah kami buat. Di sini data yang kita gunakan itu ada 140 dan prediksi benar itu 106, serta akurasi sistemnya itu menghasilkan 75% dari program yang kita buat ini. Dan oh ya, di sini juga untuk probabilitas kami menggunakan data training, dan untuk akurasi kami menggunakan data testing. Lalu di sini kami juga membuat agar user bisa menginput data baru atau bisa juga menggunakan data yang telah kami buat tadi. Misalnya di sini angka gender, di sini tuh ada 2, 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Misalnya 1 laki-laki, umurnya misalnya 21 tahun, memiliki riwayat hipertensi misalnya tidak, memiliki riwayat penyakit jantung tidak, belum menikah 0, tipe pekerjaannya itu misalnya anak-anak 3, dan tempat tinggalnya itu urban. Gula darahnya itu misalnya 95, BMI-nya itu misalnya 25, dan smoking statusnya itu never smoke atau tidak pernah merokok. Jadi hasil yang telah diinput tadi itu, hasil prediksi itu tidak beresiko terkena penyakit stroke, karena telah dihitung menggunakan data testing atau data training yang kita masukkan tadi atau yang sudah kita hitung tadi. Jadi hasil prediksinya itu tidak beresiko mengalami penyakit stroke dari input-input yang sudah dimasukkan tadi. Mungkin sekian dari demo program naive Bayes prediksi stroke dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.